Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Sambuaga dengan NIM 123210001 dari kelas RA akan memberikan penjelasan mengenai metode defleksi kemiringan pada analisis struktur tak tentu. Yang pertama, metode defleksi kemiringan atau yang biasa disebut slope deflection method. Metode defleksi kemiringan dapat digunakan untuk menganalisa semua jenis balok dan kerangka kaku statis tak tentu. Semua sambungan dianggap kaku. Pada metode ini, sudut di sambungan antara batang dianggap tidak berubah ketika beban diberikan. Rotasi sambungannya dianggap tidak diketahui, yang nantinya akan diperlihatkan bahwa setiap untuk satu batang yang dibatasi oleh dua sambungan, momen ujungnya dapat dinyatakan dalam suku-suku rotasi sambungan. Untuk memenuhi syarat keseimbangan, jumlah momen ujung setiap sambungan pada ujung pertemuan batang-batang harus sama dengan nol. Selanjutnya yaitu penerapan metode defleksi pada balok statis tertentu. Langkah-langkah yang pertama yaitu tentukan momen ujung terjepit di ujung-ujung setiap bentangan dengan menggunakan rumus-rumus untuk beban terbagi rata dan beban terpusat. Dua, nyatakan semua ujung sebagai satu fungsi dari momen-momen ujung terjepit dan rotasi sambungannya dengan menggunakan persamaan-persamaan defleksi kemiringan. Yang ketiga, tetapkan suatu sistem persamaan-persamaan serempak dengan menggunakan kondisi keseimbangan jumlah momen di setiap sambungan harus sama dengan nol. Yang keempat, selesaikan persamaan-persamaan serempak untuk memperoleh rotasi-rotasi sambungan yang tak diketahui. Dan yang kelima, masukkan nilai-nilai rotasi yang sudah diketahui ke dalam persamaan defleksi kemiringan dan hitung momen ujungnya. Dan yang terakhir yaitu tentukan semua reaksi. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai satu contoh soal, di mana ada sebuah balok yang kita tinjau gitu ya, yang mana panjangnya yaitu sekitaran 24 meter apabila disambungkan dengan batang AB sepanjang 6 meter dan beban merata sebesar 24 kN per meter. Yang kedua ada batang BC dengan panjang 12 meter dengan beban merata sebesar 16 kN dan beban terpusat yang berada di tengah-tengah yaitu sebesar 80 kN. Yang ketiga batang CD dengan beban terpusat dan sedikit cantilever di ujungnya di poin E dengan panjang 6 meter dan beban terpusat sebesar 72 kN. Dan untuk di bagian cantilever terdapat sebuah beban 24 kN. Untuk yang pertama-tama yaitu kita akan menghitung momen ujung jepit, momen-momen ujung jepit ya, di mana di sini M0AB itu negatif daripada 24, 24 diambil daripada momen merata yang didapat, dan 6 kuadrat diambil dari panjang bentang AB per 12 sama dengan minus 72. Untuk yang kebalikannya yaitu M0BA itu sebesar positif 72, yaitu kebalikan dari negatif 72. Untuk yang M0BC itu sebesar 16 dari beban merata yang ada di batang BC dikalikan dengan 12 kuadrat, yaitu panjangnya dibagi dengan 12, dikurang dengan 80, yaitu beban terpusat yang di antara panjang bentang 6 meter dikali dengan 6 meter kuadrat dibagi 12, menghasilkan negatif 312 kN per meter. Untuk M0CB, kebalikan dari M0BC yaitu positif 312 kN per meter. Selanjutnya, yaitu M0CD, yaitu negatif 72 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 4 ya, di mana 2 ini merupakan cantilever dan 4 kuadratnya merupakan panjang batang dibagi dengan 6 kuadrat yang hasilnya itu negatif 64 kN per meter. Untuk kebalikannya itu M0DC itu positif 72 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 2 kuadrat dibagi dengan 6 kuadrat yaitu positif 32 kN per meter. Selanjutnya yaitu kita akan menentukan atau menyusun persamaan-persamaan defleksi kemiringannya. Secara umum, rumus defleksi kemiringannya itu M0AB, M0AB ataupun M0 batang tersebut ditambahkan dengan 2 EI dibagi dengan L theta A ditambah dengan EI per L theta B. Untuk
pada soal kali ini, yaitu MAB itu menggunakan M0AB yang sudah kita dapatkan sebelumnya ditambah dengan 2 dikalikan dengan E dikalikan dengan 3I per 6 dikalikan dengan 2 theta A ditambah theta B. Hasilnya yaitu negatif 72 ditambah 2 EI theta A ditambah EI theta B. Untuk yang kedua yaitu MBA, di mana kita akan menjumlahkan M0BA ditambah 2E dikalikan dengan 3I per 6. Didapatkan hasil positif 72 ditambah 2EI theta B ditambah EI theta A. Selanjutnya momen BC sama seperti di atas, yaitu dengan hasil negatif 312 ditambah 3.333 EI theta B tambah 1,67 EI theta C. Dan selanjutnya dengan cara yang hampir sama sampai momen DC, batang DC. Selanjutnya itu kita akan menuliskan persamaan-persamaan serempak atau kesetimbangan, di mana terdapat syarat sambungan di A itu harus MAB sama dengan 0, sambungan di B berbanding MBA tambah MBC sama dengan 0, sambungan di C MCB tambah MCD sama dengan 0, dan sambungan di D MDC dikurang 36 sama dengan 0. Dengan memasukkan persamaan defleksi kemiringan dalam syarat-syarat sambungan, maka kita akan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Setelah kita melakukan eliminasi dan substitusi, kita akan mendapatkan EI theta A sebesar positif 0,20, EI theta B sebesar positif 71,6, EI theta C sebesar negatif 85,23, dan EI theta D sebesar positif 45,62. Yang terakhir itu kita akan menentukan momen di ujung, momen-momen ujung. Di mana kita akan menghitung pertama MAB ya. Sebelumnya ada persamaan MAB sama dengan M0AB tambah 2EI dikali dengan theta A ditambah 1 EI theta D akan kita substitusikan gitu. Yang inti dari hasil persamaan tersebut yaitu kita akan mendapat di MAB yaitu negatif 72 ditambah 2 kali positif 0,20 ditambah positif 71,60 sama dengan 0. Di MBA yaitu positif 72 ditambah 2 dikalikan dengan positif 71,60 ditambah positif 0,20 sama dengan positif 215,4 kilonewton per meter. Momen di BC yaitu negatif 312 ditambah 3,333 ditambah dengan dikali dengan positif 71,60 ditambah dengan 1,667 dikalikan dengan negatif 85,23 sama dengan negatif 215,4 kilonewton per meter. Momen di CB dengan hasil dari persamaan substitusi yang sama dengan hasil positif 147,3 kilonewton per meter, dan momen di CD negatif 147,3 kilonewton per meter, dan momen di DC sama dengan positif 36,0 kilonewton per meter. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.